cuman pemberi pinjamannya itu BUMN Cina atau perusahaan swasta Cina. Ya, jadi harusnya sih harus masuk di dalam data utang piutang kita. Pertanyaannya, banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak sekali, itu utang negara kita makin besar dan tidak terkendali. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap, Cina sengaja beri utang besar agar Indonesia tidak mampu bayar sehingga bisa dimiliki asetnya. Lembaga riset iData membeberkan negara-negara yang memiliki utang tersembunyi kepada Cina dan ternyata Indonesia masuk ke dalam daftarnya. Besarannya pun juga fantastis, mencapai 17,28 miliar dolar Amerika atau setara dengan 266 triliun rupiah. Tumpukan utang dari sejumlah negara ini mengungkapkan bahwa ambisi Cina untuk membuat jalur sutra baru melalui proyek Belt and Road Initiative. Dalam hasil riset data yang dirilis akhir September, nama Indonesia termasuk ke dalamnya. Indonesia juga disebut memiliki utang tersembunyi kepada Cina sebesar 266 triliun rupiah atau setara dengan 1,6% dari produk domestik bruto Indonesia. Lalu apa dampaknya bagi Indonesia? Ekonom senior Rizal Ramli menyampaikan bahwa utang Cina ini difasilitasi oleh negara. Kenapa utangnya sangat besar sekali? Rizal Ramli mengatakan, Cina ini sengaja memberikan utang besar agar kita nggak mampu bayar, sehingga bisa memiliki asetnya. Hal ini disampaikan oleh Rizal Ramli di TV One pada Rabu 6 Oktober. Di luar utang tersembunyi ini, Indonesia ternyata juga menerima pinjaman yang setara 4,42 miliar dolar Amerika atau setara dengan 63 triliun rupiah pada periode yang sama melalui skema Official Development Assistance. Selain itu juga tercatat pinjaman sebesar 29,96 miliar dolar Amerika atau setara dengan 427 triliun rupiah. Pertanyaannya, banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi, kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak, utang kita makin besar dan membengkak, tidak terkendali. Hari ini untuk bayar utang pokoknya aja udah 300 triliun rupiah. Untuk bayar bunganya aja udah hampir 370 triliun. Begitu ungkap Rizal Ramli. Menurutnya, perekonomian Indonesia sudah ada pada titik nadir, terlebih dengan model bisnis perusahaan BUMN Cina yang sengaja menggelontorkan pinjaman yang super besar agar negara-negara peminjam tidak mampu untuk membayarnya. Dengan begitu, saat utang jatuh tempo, Cina dapat mengklaim aset-aset milik negara dan juga BUMN. Saat ini sudah 6.625 triliun rupiah utang Indonesia diprediksi akan naik lagi 41%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, memperkirakan bahwa utang pemerintah Indonesia berpotensi kembali naik menjadi 41% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Saat ini utang pemerintah mencapai 6.625,43 triliun rupiah pada Agustus 2021, setara 40,84% dari PDB Indonesia, dan diprediksi utang pemerintah akan naik lagi mencapai 41% dari PDB. Begitu kata Febrio pada hari Sabtu 2 Oktober. Kendati demikian, kata Febrio, masalah utang pemerintah terhitung aman. Menurutnya, utang mungkin akan naik ke 41% dan 42%, tetapi setelah itu fiskal defisit pada level 3% akan membuat level utang tidak akan naik lagi. Kita tahu kita butuh, tapi tidak ugal-ugalan. Kita jaga benar, kita hitung benar berapa yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Selain itu, Febrio juga memastikan pihaknya akan menekan defisit fiskal sebesar 3% pada tahun 2023. Adapun hingga Agustus 2021, posisi defisit fiskal berada pada angka 2,32% dari PDB.
Sementara itu, lanjut Febrio, pemerintah juga tetap menerapkan PPKM dan juga protokol kesehatan yang ketat sehingga penanganan penyebaran virus COVID-19 dapat ditangani dengan cepat dan perekonomian bisa cepat pulih kembali. Mulai dari pemerintah, aparat, sampai dengan masyarakat bahu-membahu menurunkan COVID-19 sangat cepat dan ini luar biasa pencapaian yang kita dapatkan sebagai bangsa. Banyak negara yang belum bisa, begitu ujarnya. Perkirakan utang negara tahun 2022 tembus 8.100 triliun rupiah. Apakah masih ada harapan terlepas dari jeratan tersebut? Hutang pemerintah Presiden Joko Widodo pada awal masa jabatannya, yakni tahun 2014 sudah berada di kisaran 2.600 triliun rupiah. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyampaikan, di tahun 2021 atau pada periode kedua Jokowi menjabat, diperkirakan hutang negara pada posisi 7.200 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2022 diperkirakan menjadi sekitar 8.100 triliun rupiah dan akan terus bertambah. Lalu apakah masih ada harapan terlepas dari jeratan hutang itu? Tanya Said Didu melalui pernyataan terbukanya di Twitter pada Kamis 19 Agustus. Dikutip dari APBN kita yang secara rutin dirilis oleh Kementerian Keuangan, posisi hutang pemerintah Indonesia per akhir April 2021 kemarin tercatat sebesar 6.527,29 triliun rupiah. Dari total utang pemerintah Indonesia sebesar 6.527,29 triliun rupiah itu paling besar dikontribusi dari utang yang diperoleh dari penerbitan surat berharga negara atau SBN sebesar 5.661,54 triliun rupiah atau sebesar 86,74% dari total utang pemerintah. Sementara utang pemerintah dari pinjaman yang meliputi pinjaman bilateral, pinjaman multilateral, commercial banks dan juga supplier. Total pinjaman pemerintah Indonesia non-SBN itu per akhir April 2021 sebesar 865,74 triliun rupiah atau sebesar 13,26% dari total utang pemerintah saat ini. Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar 12,32 triliun rupiah dan yang kedua yakni pinjaman luar negeri sebesar 853,42 triliun rupiah. Belum lagi Bank Dunia atau World Bank baru saja menyetujui pinjaman yang baru sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Utang baru tersebut dipakai untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Pada 10 Juli 2021 lalu, Bank Dunia hanya menyetujui utang baru yang diajukan pemerintah Indonesia sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat. Sehingga total utang baru yang ditarik Indonesia selama bulan Juni 2021 yakni sudah mencapai sebesar 900 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 13,04 triliun rupiah jika dikurskan dengan kurs 14.480 rupiah. Kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun, ya kan? Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap. Ya tidak terserap. Dan jangka pendek itu di bawah 1 tahun ya. Jadi itu terus akumulatif meningkat, berarti tidak pernah lunas itu utang sebelumnya. Jadi roll over terus, Pak. Oke. Sangat bahaya. Siapa yang harus kita minta bertanggung jawab di dalam masalah ini? Kenapa ada utang itu terus meningkat dan itu jangka pendek?